Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 pada unit 3 teks cerita cerpen untuk KD 4.5. Unsur pembangun cerpen. Kompetensi dasar 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat menunjukkan bukti kalimat dari cerpen tentang unsur-unsur pembangun cerpen itu. Contoh cerpen berjudul Sang Pengajar, karangan Prameswari Nur Setiorini. Nadia Dwi Nurlita, direktur muda sangat berbakat dan sukses. Di rumah mewahnya, tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Masa lalu yang sangat membekas diingatan pun muncul. Sesosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan tiba-tiba mulai muncul. Nadia tidak terlahir dari keluarga berada, akan tetapi ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan atau bisa dibilang keluarga miskin dan tinggal di daerah yang sangat minim pendidikan, ditambah tenaga pengajar yang sangat sedikit, membuatnya sulit untuk mengasah pengetahuan. Teringatlah ia pada sesosok tokoh pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di daerah tempat tinggalnya itu. Bapak Suryono namanya, seorang guru sekolah dasar tempat di mana Nadia dulu bersekolah ketika muda. Beliau tetap semangat mengajar meskipun sesekali beliau meringis menahan rasa sakit yang sering muncul di kepalanya. Pak Suryono memang mengidap penyakit yang kelihatannya cukup parah. Akan tetapi beliau tidak pernah menunjukkan atau bahkan menceritakan terhadap muridnya ataupun guru-guru yang lainnya. Baiklah, akan kita analisis unsur-unsur pembangun cerpen ini melalui LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Yang sebelah kiri nanti unsur pembangun, yang sebelah kanan simpulan dan buktinya. Unsur pembangunnya nanti akan kita bahas tentang tema, amanatnya, latarnya, tokohnya, alurnya, dan sudut pandang pengarang. Kemudian pada kolom sebelah kanannya untuk mengisi simpulannya. Kemudian kolom berikutnya nanti untuk menuliskan kutipan kalimat yang berasal dari cerpen di atas. Kami meninggalkan tanah LKPD air pada 1 April yang lalu, kami menyerahkan unsur keselamatan pembangunnya negara, yaitu tema. tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Berdasarkan Indonesia. cerpen tersebut, temanya adalah kekaguman.
sesosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan tiba-tiba mulai muncul. Kagum dengan guru SD-nya dulu. LKPD yang kedua, unsur pembangunnya adalah amanat. Dari cerpen tersebut dapat disimpulkan amanatnya adalah kita harus tangguh dan tidak mudah menyerah agar cita-cita kita berhasil. Bukti kutipan kalimatnya adalah ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan atau bisa dibilang keluarga miskin dan tinggal di daerah yang sangat minim pendidikan ditambah tenaga pengajar yang sangat sedikit membuatnya sulit untuk mengasah pengetahuan. Kemudian beliau tetap semangat mengajar meskipun sesekali beliau meringis menahan rasa sakit yang sering muncul di kepalanya. Menyerah dan harus tangguh terhadap segala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. LKPD 3, keselamatan negara, unsur pembangunnya adalah latar tempat. Simpulannya latar tempat di rumah dan di sebuah kursi dekat jendela. Bukti kutipan kalimatnya adalah di rumah mewahnya, tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Di rumah menunjukkan tempat, di sebuah kursi dekat jendela juga tempat. LKPD 4, unsur pembangunnya adalah latar waktu. Simpulannya waktu hujan. Bukti kutipan kalimatnya di rumah mewahnya, tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Nah, ini waktu hujan mulai turun. LKPD 5, unsur pembangunnya adalah latar suasana atau keadaan. Simpulannya adalah suasananya hening atau sunyi dan syahdu atau khidmat. Bukti kutipan kalimatnya di rumah mewahnya, tepatnya ia duduk di sebuah kursi dekat jendela sambil melihat rintik hujan turun perlahan. Biasanya kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 turun April hujan yang lalu, itu kami menyerahkan suasananya keselamatan hening, negara, sunyi, tanah air dan bangsa ini dingin, kepada seluruh rakyat dan Indonesia. syahdu atau khidmat. LKPD ke-6, tokoh. Dari cerpen tersebut tokohnya adalah Nadia Dwi Nurlita dan Pak Suryono. Nah, yang diceritakan dalam cerpen tersebut adalah Nadia Dwi Nurlita dan Pak Suryono. Bukti kutipan kalimatnya adalah Nadia Dwi Nurlita, direktur muda sangat berbakat dan sukses. Kemudian teringatlah ia pada sesosok tokoh pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di daerah tempat tinggalnya itu, Bapak Suryono namanya. Selanjutnya LKPD yang ke-7, unsur pembangunnya adalah alur. Cerpen tersebut beralur mundur atau jalan ceritanya mundur. Bukti kutipan kalimatnya adalah masa lalu yang sangat membekas di ingatan pun muncul.
sosok tokoh yang sudah lama sekali tak ia pikirkan tiba-tiba mulai muncul. Maka pengarang mulai mengingat masa lalu dan menceritakan masa lalunya, yaitu tentang sosok Pak Suryono. Jadi akhirnya atau ceritanya mundur. Kemudian yang terakhir LKPD yang ke-8, unsur pembangunnya adalah sudut pandang pengarang. Simpulannya dari cerpen tersebut, sudut pandang pengarangnya adalah sebagai orang ketiga terbatas. Bukti kutipan kalimatnya adalah penyebutan nama tokoh Nadia Dwi Nurlita dan Pak Suryono. Jadi di sini pengarang menceritakan tokoh lain dan penceritaannya hanya terbatas atau tidak diceritakan secara detail. Demikian tadi pembelajaran KD 4.5 tentang bukti unsur pembangun cerpen pada kalimat-kalimat di cerpen tersebut. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi paham. Bila belum paham, silakan